Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah kelas 3? Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1. Oke, simak video berikut ya. Kita memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami cara menyayangi hewan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami tata cara atau petunjuk merawat hewan peliharaan dengan baik. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar materi kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga, melestarikan, dan menyayangi hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyayangi hewan. Yang pertama, merawatnya dengan baik. Yang kedua, tidak menyiksa hewan ya. Yang ketiga, memberikan makan dan minum secara teratur. Yang keempat, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak untuk hewan. Yang kelima, mengobati hewan jika sakit. Jika perlu, kita bisa membawanya ke dokter hewan. Yang keenam, menjaga kebersihan badan dan kandang hewan secara teratur. Yang ketujuh, berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan dan lain-lain. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyayangi hewan adalah merawatnya dengan baik. Nah, ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Entah itu kucing, kelinci, burung, ikan. Pasti ada ya anak-anak? Nah, ibu hari ini akan menjelaskan bagaimana petunjuk yang baik cara merawat kelinci dan bagaimana cara merawat anak ayam. Baik anak-anak, berikut adalah cara merawat kelinci. Yang pertama, pilihlah kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Lalu yang kedua, siapkan kandang yang layak untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang kelinci sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Selanjutnya, cara merawat kelinci yang keenam yaitu kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, kita harus cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang kelinci ya anak-anak. Yang kedelapan, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Yang kesembilan, sediakan air minum dalam wadah, lalu ganti air minum kelinci setiap hari ya anak-anak. Yang ke-10, beri makan dan minum secara rutin. Yang ke-11, mandikan kelinci jika badannya kotor. Dan yang terakhir, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, bagi anak-anak yang punya hewan peliharaan kelinci, jangan lupa dipraktikkan ya cara-cara merawat tadi.
Selanjutnya, petunjuk cara merawat anak ayam. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor yang kita pelihara. Yang ketiga, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas atau bahan yang lainnya. Yang keempat, kandang tersebut kita beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lalu selanjutnya yang kelima, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Yang keenam, minta bantuan orang tuamu untuk memasangkan lampu tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan tempat makan, tempat minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Terus yang ke-9, gantilah air minum ayam yang setiap hari. Oke, selanjutnya yang ke-10, beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras dan lain-lain. Lalu simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Dan yang terakhir, setelah 3 minggu anak ayam yang kalian pelihara akan tumbuh menjadi besar. Nah anak-anak, siapa yang di rumahnya suka banget memelihara anak ayam? Jangan lupa praktikkan cara merawat anak ayam tadi ya. Oke, kesimpulannya, kita harus merawat hewan peliharaan kita seperti kita menjaga tubuh kita. Karena hewan peliharaan atau hewan apapun itu merupakan makhluk hidup ciptaan Allah yang perlu kita jaga juga ya anak-anak. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan itu dapat dituliskan dengan A per B, di mana A itu adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana A dan B adalah bilangan cacah dan B tidak boleh sama dengan 0. Biar kalian lebih paham tentang apa itu pecahan, simak ilustrasi berikut ya. Pada suatu hari ayah membeli sebuah pizza. Pizza itu akan dibagi menjadi 2 sama besar. Pizza yang sudah dibagi itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sebagai berikut, yaitu 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Selanjutnya ayah membeli lagi 1 pizza dan dipotong jadi 4 bagian sama besar. Potongan tersebut bila dinyatakan dalam pecahan adalah 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah selanjutnya kita akan belajar menuliskan pecahan pada gambar. Perhatikan gambar berikut. Pecahan yang sesuai untuk gambar yang diberi warna orange adalah, ya betul, setengah. Nah ada yang tahu 1/2 itu dari mana? Karena yang diarsir itu adalah 1 bagian dan total keseluruhan adalah 2 bagian. Jadi bentuk pecahan untuk gambar yang berwarna orange adalah 1/2 atau setengah. Nah selanjutnya untuk gambar yang kedua, pecahan yang sesuai untuk gambar yang diberi warna kuning adalah 1/3. Karena ada 1 bagian berwarna kuning, dari jumlah keseluruhan bagian ada 3 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/3 atau 1/3. Nah selanjutnya kita belajar menggambar pecahan. Misalnya di sini ada pecahan 4/5, kita diminta untuk menggambarkan pecahan tersebut. Berarti di sini ada 4 bagian yang akan kita warnai atau kita arsir. Nah, kalian boleh memberi warna secara sembarang ya, misalnya seperti ini. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 bagian yang kita warnai. Ini adalah pecahan 4/5. Dalam karya seni rupa, tidak hanya teknik basah dan teknik kering dalam pewarnaan, tetapi mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Mewarnai pada teknik potong dengan menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Bagaimana caranya? Yang pertama,
menyobek atau menggunting kertas warna yang sudah disesuaikan dengan warna objek. Yang kedua, potongan kertas warna ditempelkan pada objek gambar sampai seluruh gambar tertutupi oleh kertas warna. Berikut ini contoh mewarnai dengan teknik potong. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.